Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya mungkin akan eh, memaparkan tentang pemanfaatan pesawat udara tanpa awak, atau mungkin sering dikenal sebagai drone, berkaitan dengan pemanfaatannya untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Ada beberapa case yang nanti mungkin akan saya coba paparkan bagaimana pemanfaatan drone ini di dalam membantu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Saya sehari-hari adalah dosen di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati di beberapa program rekayasa kehutanan, rekayasa pertanian, kemudian di biomanajemen, dan juga di program profesi insinyur, dan sering juga saya membantu Pak Asep di PSLH berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungan ini. Baik, saya mohon waktunya untuk beberapa saat menjelaskan dan menyampaikan poin-poin penting tentang pengelolaan tentang pemanfaatan PUTA atau drone di dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Baik, waktunya. Sudah kelihatan, Pak ya? Ya, sudah. Baik, saya memberikan judul Drone for Natural Resource and Environmental Management. Jadi biar mudah mengingat bahwa 4 ini for, untuk, dan juga for ini kita berhadapan dengan revolusi industri 4.0. Dan mau nggak mau, teknologi ini sudah masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang menjadi perhatian kita. Jadi dasarnya begini, kita ini adalah makhluk ekologis yang memang kehidupan sehari-hari kita ini selalu berada dalam ecological space. Dan ini mungkin bisa kita menunjukkan bagaimana sesungguhnya sumber daya alam lingkungan ini bagaikan tubuh kita. Jadi ada yang di hulu, tengah, hilir, dan lain sebagainya. Ini nggak boleh kebalik. Kalau misalnya kebalik, itu yang disebut dengan kerusakan atau degradasi itu sudah mulai. Jadi yang namanya bagian hulu, bagaimana kita memperlakukan kepala kita, dan bagian hilir, bagaimana mungkin di sini limbah-limbah itu, atau misalnya industri, kota, dan sebagainya ada di sini. Jadi kalau misalnya bagian bawah ini di atas, ini akan menimbulkan degradasi. Jadi yang sesungguhnya kita ini ada dalam sebuah ecological space. Nah, di dalam ecological space ini kita pahami, kita ini hidup dengan berbagai macam modal alamiah. Jadi yang disebut dengan modal alamiah ini, ia ada resources sama ecosystem services. Jadi kita nggak sebagai makhluk ekologis, nggak bisa terlepas daripada natural resources and ecosystem services. Salah satunya misalnya udara bersih, atau juga air, H2O misalnya. Ini adalah sebuah jasa ekosistem yang sesungguhnya dihasilkan dari ekosistem yang baik. Dan tentunya permasalahannya bagaimana kita harus mendapatkan natural resources dan ecosystem services ini secara berkelanjutan. Artinya berkelanjutan di sini, bagaimana kita senantiasa mendapatkan kuantitas yang cukup, kualitas yang baik, dan kontinuitas waktunya selalu tersedia. Ini yang harus kita jadi perhatian. Jadi bagaimana misalnya ecological space ini atau sumber daya alam dan lingkungan ini harus kita jaga, itu pertanyaannya karena kita itu makhluk ekologis. Tidak pernah ada kita menggantikan air H2O walaupun senyawa itu sederhana dengan senyawa yang lain. Atau misalnya menggantikan oksigen, gara-gara kita punya mobil mewah dan sebagainya, udahlah ganti dengan CO dari knalpot. Itu nggak bisa, karena kita itu adalah makhluk ekologis. Jadi ini yang menjadi dasar kenapa sumber daya alam lingkungan itu harus kita kelola dengan sustainable, karena kita makhluk ekologis. Dan nggak mungkin yang namanya ecosystem services itu keluar dari natural resources yang rusak. Nah,
Perkembangan selanjutnya, kita juga melihat ketika kita mengelola sumber daya alam dan lingkungan, kita butuh teknologi. Teknologi itu kenapa kita butuhkan? Pertama adalah teknologi bisa mempermudah pekerjaan, dan kedua, teknologi itu adalah meningkatkan nilai tambah. Ini yang penting. Jadi ini adalah buah manfaat utama ketika kita menggunakan teknologi. Jadi kalau misalnya teknologi bikin ribet Bapak Ibu, tinggalkan aja teknologi. Gitu kan? Kalau memang dia tidak mempermudah pekerjaan, malah mempersulit dan tidak meningkatkan nilai tambah. Gitu loh. Jadi teknologi itu bukan gaya-gayaan, Bu, Pak, ya. Dia adalah mempermudah pekerjaan dan meningkatkan nilai tambah. Sehingga teknologi itu menjadi sebuah pilihan. Kalau kita mau maju dimanfaatkan, tapi kalau kita mau stuck atau misalnya tetap dengan kondisi yang sekarang, yang tidak berkembang, atau kita merasa sudah cukup, ya udah, tinggalkan teknologi. Gitu. Kalau menurut saya teknologi ini sangat penting kalau misalnya kita berpikir bahwa hari besok itu masih lebih bagus daripada hari ini. Gitu. Ya. Nah, ini adalah salah satu ekonom dunia, Schwab, yang di dalam bukunya itu Revolusi Industri 4.0, dia menyebutkan bahwa di dalam era digital ekonomi baru ada beberapa hal yang mungkin akan kita rasakan. Pertama adalah komunikasi dengan 5G, 5G. Kemudian, nah ini yang kedua nih, dia menuliskan bahwa the use of commercial drone, artinya drone digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak hanya kegiatan konsumsi, tapi dia juga berkaitan dengan kegiatan produksi. Dan yang ketiga adalah Internet of Things. Kemudian ada juga yang disebut dengan Digital Health. Nah ini mungkin nanti kita perlu waktu khusus. Saya mengembangkan apa yang disebut dengan Healing Forest, yang sesungguhnya itu adalah menuju pada Digital Health. Bagaimana environment memberikan healing service sehingga kita bisa lebih nyaman. Dan juga perbaikan-perbaikan di dalam peningkatan manufacturing. Nah, khusus untuk drone, kenapa ini barang ini kayak mainan, tapi sesungguhnya bukan mainan. Dia punya kemanfaatan lebih daripada hanya untuk misalnya mengcapture gambar atau membuat video. Nah, karena sesungguhnya perkembangan teknologi di dalam drone ini, salah satu hal yang penting dia adalah menyangkut masalah akurasi dan presisi. Jadi kalau misalnya di dalam penginderaan jauh atau misalnya dalam akuisisi data spasial, kita mengenal ada beberapa pendekatan misalnya. Apakah kita melakukan pengukuran langsung di lapangan secara terestrial, atau mungkin juga kita menggunakan citra satelit. Itu adalah beberapa pendekatan, dan yang mungkin yang sekarang sedang tren dan akan kelihatannya akan berkembang, ini adalah drone for mapping. Ini yang mungkin nanti di belakang saya akan ceritakan bagaimana saya dan rekan-rekan di komunitas drone melakukan upaya untuk menyebarkan drone for mapping ini, sehingga berbagai lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana drone ini bisa digunakan untuk mapping. Nah, selanjutnya ini ada data dari FAO dan VWC yang menunjukkan tren yang sangat menjanjikan. Baik itu untuk infrastruktur, transportasi, security, dan lain sebagainya. Nah, saya sendiri di SITH, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, juga mengembangkan drone-drone untuk pengembangan pertanian. Dan ini mungkin kami bekerja sama dengan beberapa vendor, yang mana dari vendor ini kami mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan drone untuk pertanian ini untuk kebutuhan akademik maupun juga untuk kebutuhan riset. Nah, kelihatannya
terkait dengan pertanian, kehutanan, ini akan menuju apa yang disebut dengan Smart and Precision Agriculture or Forestry by drone. Nah, ini kelihatannya trennya akan naik, sehingga ini menjadi keniscayaan bagi kita. Teknologi ini akan kita rasakan pada saat ini. Jadi bukan cerita lama-lama lagi, ini sudah dilakukan. Cuman mungkin masih dalam skala yang masih terbatas. Baik, saya menyajikan beberapa contoh pemanfaatan drone di dalam masalah sumber daya alam dan lingkungan. Nah, ini. Pertama, drone bisa digunakan untuk masalah pemantauan perubahan ruang. Jadi begini, ketika kita menerbangkan drone, ini adalah kategorinya drone yang small drone atau yang small itu di bawah 25 kilo. Ini contoh saya menggunakan dengan anak-anak mahasiswa waktu praktikum untuk memetakan perubahan yang terjadi di kampus kita. Jadi seiring dengan kita melihat ya, bagaimana ini contoh mengamati perubahan-perubahan di dalam penutupan lahan. Jadi memang ketika kita mengambil capture image dengan menggunakan drone, kemudian ini kita olah sehingga mendapatkan foto ortomozaik. Nah, foto ortomozaik ini tentunya menjadi salah satu keunggulan di dalam menggunakan drone untuk pemantauan lingkungan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang berkecimpung di bidang penginderaan jauh, ketika mungkin kita menggunakan satelit, ya memang sekarang satelit banyak dan memang sudah ada yang sangat detail, tapi masalah waktu untuk mengakuisisi, kita mungkin tergantung daripada provider. Apa kalau misalnya dibutuhkan, kita misalnya menyurati dengan instansi yang berwenang untuk mengelola citra satelit ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan drone, anytime kita bisa terbang sesuai dengan peraturan pengaturan ruang udara, gitu ya. Jadi dalam drone ini nggak bisa, sesungguhnya ada aturan-aturan, baik itu dari Air Navigation, kemudian Kementerian Perhubungan, dan juga landasan pangkalan udara di tempat yang terdekat. Karena yang namanya drone atau unmanned aerial vehicle, sesungguhnya dia jangan sampai mengganggu kegiatan penerbangan yang berawak atau yang disebut dengan manned aerial vehicle, bisa kayak pesawat dan sebagainya. Jadi secara etis, kalau misalnya ada kita di daerah yang memang itu masuk jalur penerbangan atau kawasan keselamatan operasional penerbangan atau yang kawasan yang prohibit dan lain sebagainya, itu memang kita harus mentaati masalah itu, karena kepentingan keselamatan manusia itu jauh lebih penting daripada drone ini. Itu adalah, sehingga menerbangkan drone kita harus memiliki etika dan memahami tentang proses peraturan yang berlaku di dalam ruang udara di mana kita akan terbang. Nah, kembali lagi ke pemanfaatannya, ini adalah pemantauan perubahan ruang. Jadi ini pada Agustus 2019, kemudian ini bulan Januari, dan ini adalah bulan Februari. Jadi bagaimana sesungguhnya kalau kita lihat nih, pemantau misalnya yang kolam sini, ini kolam sini, nah ini seiring dengan di bagian luar areal ini yang terjadi pembangunan cukup besar di hulunya di atas itu, sehingga dia bisa memberikan dampak. Nah ini menjadi suatu hal yang penting ketika kita mengetahui perubahan tutupan lahan, yang menjadi bagian penting kalau kita melakukan analisis di dalam kajian lingkungan hidup, dalam AMDAL, dalam dokumen-dokumen lingkungan yang lainnya.
Jadi dengan penggunaan drone, kita sudah bisa memetakan suatu wilayah yang ketelitiannya, akurasinya, dan updatingnya itu sangat membantu di dalam pekerjaan kita di dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Pak Hikmat, ya. Maaf, kayaknya slide-nya tadi ketutup. Bisa tolong dibuka lagi nggak, Pak? Mungkin ada yang lain, Pak, yang nutup, Pak. Iya, tadi ada orang lain yang nutup. Maaf. Silakan kalau yang slide-nya nggak muncul di layar, silakan klik people, kan ini ada chat, ada people-nya di atas. Kemudian pilih, cari yang Pak Hikmat Ramdan, tapi yang dalam kurung presentation, kemudian dipin. Itu karena tadi kejadian ada yang masuk, terus presentasi gitu, itu yang bermasalahnya. Tapi seharusnya tadi tetap ada presentasinya Pak Hikmat. Jadi mungkin saya harus ngeklik itu? Enggak Pak, kalau Bapak presentasi biasa aja untuk user yang lain. Baik, untuk penontonnya saja. Ini untuk penontonnya saja. Ya, baik Pak Guntur. Kalau gitu saya ulangi lagi ya. Gimana saya? Nah, itu lebih enak kalau Bapak ulangi lagi. Yang ini Pak? Ya. Baik, saya ulangi lagi kalau gitu ya. Nah ini jadi, ini salah satu contoh di mana drone ini, ya kita ceritanya gini lah, yang digunakan di dalam presentasi ini adalah drone yang ukurannya kecil, artinya bisa dimiliki oleh berbagai orang ya, yang tentunya di dalam penerbangan drone ini juga kita harus memperhatikan regulasi ruang udara seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi kalau misalnya Ibu, Bapak akan melakukan kajian di dalam suatu areal, ini saya kira sangat membantu. Karena dasarnya dalam kajian lingkungan, dengan berbagai varian tentunya, ini yang namanya tutupan lahan ini menjadi salah satu parameter utama. Jadi ketika Bapak Ibu nerbangin kayak gitu, kemudian diolah, dijadikan ortomozaik, nah itu langsung akan keluar itunya ya, peta foto ortomozaiknya. Jadi memang tahapannya di dalam pemetaan dengan drone, pertama kita memang melakukan tahapan persiapan. Kemudian kita melakukan penerbangan untuk melakukan akuisisi. Kemudian dari situ kita melakukan pengolahan. Pengolahan ini terutama untuk melakukan mosaiking atau menyambung-nyambung foto-foto udara yang kita dapatkan. Dan selanjutnya kita menganalisis. Jadi selain daripada ortofoto atau peta tegak ini, drone juga hasil pengolahan drone bisa juga untuk mendapatkan data tentang DTM atau peta dari DTM ini kita akan keluar menjadi peta kontur dan juga DSM. DSM itu adalah Digital Surface Model. Nah, Digital Surface Model ini adalah DTM ditambah dengan objek, ya kan? Sehingga kalau kita mau menentukan tinggi objek, itu tinggal DSM dikurangi dengan DTM. Saya kira banyak perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis menganalisis tentang data foto ini. Nah, dengan kita memahami proses di dalam pengolahan drone, pengolahan data drone ini, nanti di belakang saya akan sampaikan beberapa turunan aplikasinya. Saya kira kurang lebih ada 13 yang akan kita sampaikan ke belakang. Nah, ini juga tadi sama seperti contoh tadi, jadi bagaimana kita ini memonitor misalnya perairan, ya, kondisi perairan di satu wilayah. Nah, ini tentunya akan berkaitan juga dengan lingkungan di dalamnya dan juga lingkungan di sekitarnya. Itu satu, pemantauan perubahan. Nah, kemudian yang kedua, kita juga karena data dari hasil mosaiking, ini merupakan data raster. Nah,
kita juga mengembangkan bagaimana interpretasi tutupan lahan ini selain dengan OSM, on, on selain dengan digital on screen, ya, kita juga mengembangkan dengan beberapa pendekatan, ya, dengan menggunakan informasi raster. Jadi kalau kita dapatkan peta tutupan layang tadi, isinya kalau kita buka kan minimal itu ada 3 band, red, green, blue. Nah, ini ada satu informasi data di Semenanjung Malaysia tahun kemarin yang minta diolah untuk pengembangan industri bambu. Jadi dia mengirim data kasarnya, kemudian kita mosaiking, kemudian kita coba interpretasi dengan menggunakan beberapa parameter. Jadi kita menggunakan beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan tutupan lahan. Jadi tidak single RGB aja. Jadi di situ ada yang disebut dengan GRVI. GRVI itu adalah Green Red Vegetation Index. Nah, kenapa saya menggunakan GRVI, tidak menggunakan NDVI? GRVI itu adalah satu dari puluhan persamaan matematis di dalam raster kalkulator yang digunakan untuk menduga NDVI. Karena selama ini, pertanyaan daripada kita, ini adalah bagaimana kita menggunakan data-data yang disebut sebagai true color, red, green, blue, untuk menduga nilai-nilai indeks vegetasi. Nah, karena kita memang yang paling ideal adalah menggunakan kamera multispektral, karena harganya juga relatif mahal, itu hampir 90 jutaan kurang lebih. Nah, makanya berbagai pendekatan dicoba oleh para ahli. Termasuk yang kami coba dengan mahasiswa saya, Saudara Sony, untuk mencoba memetakan, menganalisis interpretasi tutupan lahan itu tidak dengan cara digitasi. Tentunya ini masih banyak harus penyempurnaan. Jadi kita coba GRVI, kemudian juga kita dapatkan dari data ini adalah DSM dengan DTM, sehingga kita mendapatkan dari raster kalkulator adalah tinggi objek. Nah, kemudian di sini juga kita coba bukan hanya 2, tapi tambahin lagi. Nah, ini juga bisa diturunin menjadi grayscale, ya. Nah, akhirnya GRVI, grayscale dan sebagainya ini bisa nanti dengan pengolahan di dalam pengolahan secara raster, kita bisa menentukan mana yang bambu, endapan, genangan, lahan terbuka, semak, pertanian. Ini bukan HHS tapi MES, ya. Jadi adalah bangunan tempat pekerja itu tinggal. Ini adalah salah satu yang kami kembangkan, dan ini tentunya pengembangan ini masih perlu untuk ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu. Yang pasti bahwa walaupun memang kita masih memiliki standar, ya, kayak misalnya Phantom 4 Pro, Mavic 2 Pro atau lain sebagainya, tipe-tipe yang berkamera true color, jangan berkecil hati, banyak metodologi pendekatan untuk menganalisis tentang indeks vegetasi. Dan saya dengan tim mengembangkan ini untuk melakukan analisis tutupan lahan. Nah, contoh yang ketiga, ini adalah bagaimana kita melakukan analisis untuk erosi tanah. Jadi, Ibu Bapak yang bergerak di bidang konservasi lahan, tanah, dan air, memahami apa yang disebut dengan UMUS-GISLE, atau Universal Soil Loss Equation, yang dikembangkan oleh Wiesmeyer. Jadi, di dalam pokoknya, dia mengembangkan 6 parameter. 4 dari 6 ini bisa didapatkan dengan drone. Ya. Bagaimana kita akan mendapatkan faktor lereng, panjang dan slope, dan CP, faktor vegetasi dan tindakan konservasi. Nah, ini 4 ini, kalau R mungkin bisa nanti diturunkan dari data pengukuran
curah hujan, atau misal kalau nggak ada, silakan ambil data dari stasiun klimatologi terdekat, dan mungkin yang ini erodibility yang kalau memang benar-benar dilakukan, ini harus dilakukan pengambilan sampel yang diuji di laboratorium tanah. Tapi setidaknya drone ini sudah 4 daripada 6, ya, 4 dari 6, ini udah ke cover datanya itu ketika kita menerbangkan drone. Jadi drone ini bisa untuk ortofoto tadi, kontur, digital surface model, DTM, tinggi objek, analisis spektra seperti tadi. Ini kita ambil data LSCP-nya, kemudian kita masukkan dalam curah hujan. Ini tentunya kita akan mendapatkan pendugaan erosi. Jadi dalam hal ini, saya kira mungkin bagi rekan-rekan yang di kehutanan, pertanian, yang selalu menggunakan perencanaan untuk rehabilitasi hutan dan lahannya, terutama untuk revegetasi, reboisasi, restorasi restorasi lahan yang kritis, saya menyarankan menggunakan drone ini. Ini akan lebih cepat, lebih detail datanya, dan juga mungkin kalau kita bandingkan dengan yang selama ini menggunakan data dari citra satelit, tentunya ini bisa lebih akurat. Karena kalau kita terbangin dengan 100 atau 120 meter, ya kurang lebih 5 sampai 8 cm per pikselnya. Jadi bisa dibandingkan dengan kalau misalnya kita gunakan Landsat yang 30 kalau 30, walaupun dia juga di ini lagi cuma 15 kali 15 meter, ini sungguh sangat bermanfaat, terutama dalam erosi tanah. Nah ini contohnya, Pak. Jadi kita bisa menentukan dengan data yang tadi, sebarannya adalah misalnya ringan, sedang, dan lain sebagainya. Ini contohnya adalah di Kabupaten Sumedang. Waktu itu saya mengajak mahasiswa di mata kuliah saya di remote sensing dan penginderaan jauh kehutanan untuk melakukan simulasi pendugaan erosi di Kabupaten Sumedang ini dekat Wado. Areanya nggak luas sih, cuma 100 hektar. Tapi ini memberikan satu pengalaman bagi mereka bahwa yang namanya drone ini sangat efektif untuk melakukan perancangan di dalam soil and water conservation. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini adalah yang terkait dengan estimasi simpanan karbon. Jadi sesungguhnya kita ini melanjutkan daripada yang tadi sebelumnya. Jadi kalau kita mendapatkan data ortofoto, kita masuk ke dalam interpretasi tutupan lahan. Nah, interpretasi tutupan lahan ini, kita akan mendapatkan informasi jenis-jenis lahan apa yang ada di dalam wilayah studi kita. Tinggal nanti ini dikalikan dengan berapa potensi simpanan per penutupan lahan. Jadi kalau misalnya yang benar, simpanan karbon itu ada yang disimpan di atas permukaan, ada yang di bawah permukaan tanah. Itu diambil datanya, kemudian dari data itu kita akan mendapatkan informasi berapa simpanan karbon yang ada di masing-masing penutupan lahan dalam wilayah kajian yang kita teliti. Nah, ini salah satu contohnya. Bapak Ibu mungkin bisa men-search di browsing di Google, itu ada banyak informasi alometrik persamaan yang dikeluarkan oleh Badan Litbang dan Inovasi KLHK. Itu informasinya saya kira sangat banyak. Bagaimana misalnya berapa tutupan lahan potensi simpanan karbon untuk misalnya lahan kering, hutan primer misalnya, sekunder, rawa, dan lain sebagainya. Jadi yang penting di sini adalah Ibu Bapak melakukan interpretasi tutupan lahan, apakah ini dengan digitizing
on screen atau dengan metode pendekatan berdasarkan nilai-nilai raster. Yang penting hasilnya adalah dapatkan interpretasi. Nah, kemudian tutupan-tutupan lahan ini dikalikan dengan, misalnya ini jenis tutupan lahan, kemudian berapa estimasi ton per hektarnya, ya. Ini nanti akan didapatkan data ini, Pak, Bu, ya. Potensi karbonnya, misalnya pemukiman nih ada luasan sekian, tapi kan potensi karbonnya nggak ada. Jadi yang ini contohnya ini adalah ada yang sawah, ada yang hutan tanaman. Nih, ya. Jadi ini luasnya ini dikalikan dengan ini nih tabel yang sebelumnya, sehingga kita akan dapatkan estimasi simpanan karbon. Jadi Bapak Ibu yang akan melakukan kajian tentang karbon, saya kira secara prinsip ini sangat dibantu oleh pemanfaatan teknologi drone ini, ya. Itu Pak. Jadi ini aja tutupan lahan dikalikan dengan simpanannya, kita akan dapatkan estimasi simpanan karbon di wilayah kajian kita. Sederhana ya Pak ya, Bu, ini cuma satu slide, tapi kalau ngerjain sesungguhnya ini bisa beberapa bulan gitu ya, terutama untuk mendapatkan data simpanan karbonnya, Bu, Pak ya. Ini yang harus dilakukan. Tuh, jadi menurut saya sih, kalaupun kita banyak pustaka tentang jenis tutupan lahan kaitannya dengan karbon, itu hanya satu rujukan kasar saja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mengerjakan estimasi simpanan karbon, lakukan teknik pengambilan data untuk menduga simpanan karbon, apakah itu di atas permukaan atau di bawah permukaan per penutupan lahan. Baik, contoh yang lain. Ini di Pulau Togat. Jadi pulau ini masuk ke Kabupaten Mentawai. Saya mencoba untuk menerbangkan drone. Ini saya terbangin kurang lebih kalau totalnya itu 4 jam, Pak. Dengan istirahat. Itu kan. Ini areanya 425 hektar. Jadi sebetulnya pixel yang diambil di sini ini kira-kira 5,7 meter per pixel. Sehingga dengan ketelitian itu kita sangat dibantu ketika kita mendesain kawasan wisata ini. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ke kawasan ini sungguh amazing nih di Sumatera Barat ini. Ini salah satu potensi bagaimana small island memiliki potensi wisata yang sangat bagus, ya. Nah, ini kebetulan kawasan ini adalah kawasan KPHP yang masuk di Mentawai yang akan direncanakan untuk pemanfaatan pariwisata, Pak. Ya, karena ini small island, jadi nggak ada kegiatan yang direkomendasikan yang berdampak menyebabkan destruksi terhadap lingkungan tersebut. Jadi ini mungkin Bapak Ibu juga paham bahwa ada beberapa ekosistem yang bisa dikategorikan sebagai ekosistem yang esensial ekosistem. Satu adalah misalnya rawa, gambut, mangrove, dan yang terakhir adalah small island. Saya tahun 2016 pernah diminta untuk memaparkan kajian tentang bagaimana pengelolaan hutan di dalam small island. Karena selama ini strategi kebijakan sistem terkait dengan small island sesungguhnya itu mestinya diletakkan dalam kebijakan teknik metodologi yang berbeda dengan pengelolaan hutan di wilayah pulau besar atau subkontinen, terutama menyangkut masalah-masalah tentangnya kawasan small island ini. Dan saya lihat kalau dari sisi jumlah, small island ini jauh lebih banyak daripada pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, ini mungkin Pak Asep di PSLH bisa untuk menginisiasi bagaimana small island management yang sustainable ini bisa menjadi fokus bagi kita semua. Ya, ini belum banyak sih kebijakan-kebijakan atau misalnya yang kaitannya dengan small island. Jadi kalau misalnya rusak
sumber airnya ya kita mau minum dari mana lagi kalau di small island. Baik, itu adalah yang kita gunakan dalam perencanaan tapak wisata. Nah, ini yang terbaru. Saya tadi melihat juga administrator KPH Bandung Utara, Pak Komarudin hadir di sini. Pak Hikmat, maaf itu slide-nya hilang lagi, Pak. Aduh. Siap, Pak, siap. Tadi saya baru nyampe mana? Yang pulau ini ada, Pak? Ada, Pak? Belum lama kok, Pak. Belum lama. Tadi terakhir yang tutupan lahan karbon. Ini. Ini, Pak. Ya, itu Prof. Benar. Nah, halo. Ya, ya. Nanti kalau misalnya nggak kelihatan langsung interupsi aja karena saya nggak ada monitor. Oke. Baik. Jadi saya ulangi lagi, ketika misalnya tadi kita dapatkan foto ortofoto, kemudian kita lakukan interpretasi tutupan lahan, baik on screen maupun juga dengan metode yang supervise atau yang lain sebagainya. Nah, masalahnya kita harus mendapatkan informasi per penutupan lahan itu, potensi simpanan karbonnya berapa. Jadi, ini biasanya kalau memang dilakukan, kita mengambil sampel di tiap penutupan lahan. Apakah misalnya bagaimana penutupan lahan di hutan alam, primer, sekunder, dan lain sebagainya. Atau juga untuk misalnya untuk dugaan nih ya, saya memberikan catatan untuk menduga satu wilayah, ya artinya dengan tadi awal kita bisa gunakan informasi alometrik karbon yang dikeluarkan oleh Litbang dan Inovasi KLHK. Saya kira di internet bisa di-download. Jadi ketika kita sebetulnya potensi simpanan karbon, kita hanya mengalihkan antara tutupan lahan dengan potensi simpanan karbon yang ada di sini. Sehingga kita akan mendapatkan estimasi simpanan karbon. Yang sekali lagi bahwa teknologi drone ini sangat memudahkan kita untuk mendapatkan informasi spasial dalam waktu yang lebih cepat. Ini ya. Nah, masih kelihatan? Baik, kalau gitu saya lanjut. Pemanfaatannya untuk perencanaan tapak nih. Ini di KPH Mentawai. Jadi ada satu namanya Pulau Pulau Togat, yang kalau dari Padang itu pakai speed kira-kira 3,5 jam. Ini adalah pulau ini masih alami. Dia kurang lebih berada di Samudra Hindia yang langsung keluar ke batas luar gitu ya. Pulau ini sangat bagus. Dia adalah small island. Small island itu salah satu daripada 4 esensial ekosistem yang secara khas dia memiliki karakteristik ekologis. Jadi ada beberapa selain small island, mangrove misalnya, kemudian rawa, gambut, yang kalau terjadi masalah di keempat ekosistem itu, recovery-nya atau restorasinya membutuhkan waktu yang sangat lama, atau beberapa ekosistem itu nggak mungkin balik lagi. Nah, makanya pendekatan-pendekatan small island management. Halo? Masih kelihatan, Pak? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, oke, saya lanjutin lagi ya. Nah, ini pikselnya ini dengan penerbangan kurang lebih 150 meter, Bapak Ibu. Ini kita akan dapatkan piksel kurang lebih sekitar 5,5 sampai 5,5 cm per piksel. Dan ini sangat memudahkan bagi saya untuk mendesain kawasan ini, apakah dia untuk jadi tempat perlindungan dari abrasi misalnya gini. Ya, kita kelihatan sekali gitu kan. Cuma ini memang gambarnya kecil gitu ya. Ini kira-kira kalau misalnya kita buka, ini ada 3,5 GB untuk area yang kurang lebih 425 hektar. Jadi saya untuk kajian detail
umumnya foto-foto ini tidak di resizing, tidak dikecilkan itunya, tapi saya tetap menggunakan image aslinya, karena itu yang dibutuhkan. Jadi ini sangat-sangat membantu mendetilkan perencanaan kita. Jadi kalau biasanya kita cukup waktu beberapa minggu, ya dengan ini bisa 2-3 hari lah kita bikin draft, ini untuk apa, dan lain sebagainya. Karena ketika kita memberikan, menganalisis daripada spasial dengan jelas, ini akan sangat memudahkan kita. Nah, baik. Nah, ini masih kelihatan nih tentang healing forest. Ini yang mungkin banyak ditanyakan temuan ini. Jadi memang di beberapa negara, terutama di Jepang, orang menyebutnya adalah forest bathing atau shinrokyu. Tapi saya menyebutnya adalah healing forest, hutan yang menyembuhkan. Kenapa? Ini mungkin Bapak Ibu perlu sedikit tahu background-nya. Jadi begini, teori ini dikembangkan karena saya ini basic dan latar belakang sama kerjaan sehari-hari ini adalah berkaitan dengan environmental, berkaitan dengan forest. Saya bukan seorang medical, dokter atau dokter medis. Cuman ini ceritanya begini. Ini adalah sesungguhnya cerita asli yang saya alami. Jadi waktu 2016 saya kena sakit, kena serangan jantung dan komplikasi dengan beberapa penyakit. Waktu itu tahun 2018 saya ada pekerjaan di Palu untuk menganalisis tentang salah satu KPHP di daerah Sulawesi Tengah. Waktu itu saya berangkat, kemudian saya tinggal di perbatasan hutan. Saya tidak bekerja, Pak. Cuma dari hotel naik itu, teman-teman saya yang alhamdulillah yang membantu pekerjaan, saya cuma diem jalan-jalan 18 hari di dalam hutan di KPHP Tinombo, Damplas Tinombo. Nah, saya waktu itu pulang ke rumah, saya merasakan lebih sehat. Malah habis dari Damplas Tinombo, atas panggilan Allah, saya berangkat haji, di sana saya sehat. Kemudian saya berpikir, ini kenapa gitu. Kemudian saya baca bukunya King Lee tentang forest bathing, saya menemukan hal yang sangat menarik. Bahwa manusia itu adalah makhluk ekologis. Dia selalu butuh ekosistem. Lalu saya berpikir, kemudian saya mengajukan dana riset ke ITB lewat P3MI dan dibiayai. Saya melakukan riset selama 2 tahun. Jadi disitulah ketemu bahwa ekosistem dalam hutan itu ada yang memiliki yang disebut dengan healing service. Nah, healing service inilah yang memberikan kenyamanan terhadap 5 panca indera kita dan 1 gerak. Jadi, orang yang disebut dengan nyaman, itu dia akan menurunkan stres. Dan dari stres inilah, tentunya dia akan mampu mengendalikan, mengurangi, merecovery kesehatannya dia. Saya bukan cerita orang lain, ini saya cerita saya sendiri. Sehingga pengalaman saya di Sulawesi Tengah tahun 2018 itu menginspirasi saya untuk membuat penelitian ini. Dan sampai sekarang saya mencoba untuk beberapa site di Jawa Barat. Yang pertama di Kamojang, itu ada TWA wisata alam Ciberem, itu pertama kali saya di situ dengan mahasiswa saya, saudara Mega. Kemudian yang terakhir saya di KPH Bandung Utara, dan mungkin di forum ini ada Pak Komarudin sebagai administraturnya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya bagi saya dan tim untuk menjalankan teori atau temuan tentang healing forest ini.
Jadi healing forest ini ketika Bapak Ibu ketemu dalam sebuah titik, sebuah spot, di dalam sebuah green space, atau misalnya forest ecosystem, Bapak akan merasakan nyaman. Gitu. Jadi syarat nyaman itu apa, Pak? 5 panca indera sama 1 gerak. Nah inilah yang akhirnya saya dan tim merumuskan karakteristik yang disebut dengan healing forest. Itu tidak semua hutan, Pak. Hanya spot-spot yang harus memenuhi syarat ini. Nah ini yang saya kasih warna hijau. Ini ada sorry, ini saya mohon maaf, ada satu lagi yang belum saya masukkan. Ini adalah kecepatan angin. Jadi kalau kecepatan angin itu yang biasa saya ukur itu harus di bawah 0,1 meter per detik. Kita baru merasakan nyaman. Nah, jadi dari pengalaman ini Pak, saya ada suhu 22 sampai 23. Ini adalah suhu yang biasa dilakukan di rumah sakit, di ruang-ruang untuk pemulihan. Jadi ada keputusan, ada peraturan Menteri Kesehatan tahun 2019 yang mengatur tentang kondisi parameter lingkungan yang harus ada dipenuhi di lingkungan rumah sakit. Jadi saya nggak ngasal nih menyantumkan ini. Kemudian ada kelembaban Pak. Jadi, ini ada kelembaban 40-60, kemudian intensitas dalam cahaya yang sejuk. Nah, kemudian ini kebisingan Pak. Jadi kebisingan ini, ya, ini di bawah 50 desibel. Nah, data yang sebelumnya sih, kalau saya sih menyarankan ini adalah nilai ambang batas untuk healing. Jadi perlu Bapak Ibu pahami, healing forest ini adalah bukan repressing, tapi ini adalah upaya untuk mendapatkan jasa kesehatan yang bisa keluar oleh ekosistem itu. Dan kuncinya dalam healing forest itu karena kita satu menyadari bahwa kita ini makhluk ekologis dan kita berada dalam ekosistem. Filosofisnya adalah Bapak Ibu ketika ketemu dengan lokasi ini lakukan reconnecting to people. Itu yang penting. Nah, ini yang tiga faktor ini, kebisingan. Jadi ini dikaitkan dengan keberadaan sumber kebisingan. Misalnya ini jalan raya. Ini adalah contoh yang di Puncak Bintang Bandung. Ya sebetulnya ini begini Pak. Yang sebelah sini adalah Patahan Lembang nih. Nah kan, ini ada jalan setapak. Saya waktu itu dengan Pak ADM jalan ke sini. Di samping dia lokasinya ini sering banyak orang yang menggunakan motor Pak. Ada jalan setapak tuh, motor terakhir di sini. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Bapak Ibu biasanya berada dalam kondisi kenyaman yang enak, tapi tiba-tiba ada orang bawa motor, bawa mobil, jalan, kita pasti terganggu. Jadi mata, telinga, hidung, pengecap, kulit, itu harus nyaman. Dan yang terakhir adalah tadi, kita harus punya gerak. Nah gerak itu, jangan gerak yang membuat kita ini jadi capek. Karena kalau capek, kuncinya nggak nyaman. Itu bukan healing. Ya, jadi ke-6 faktor itu harus nyaman benar. Makanya di dalam melakukan identifikasi dengan bantuan drone, kita bisa menentukan topografi dan kelas topografi yang datar sampai landai. Jadi yang di luar, yang di atas 15% itu udahlah eliminir itu. Kita nggak cocok untuk healing forest. Nah kemudian juga ada indeks vegetasi. Tadi dengan indeks vegetasi ini ukurannya salah satunya adalah INDVI. Tadi INDVI kita duga dengan beberapa pendekatan seperti tadi misalnya Grand Range Vegetation Index ini bisa kita dapatkan. Nah kalau misalnya intensitas cahaya, kelembaban udara dan suhu, saya masih sampai saat ini masih mengandalkan secara secara langsung ke lapangan. Tapi kalau misalnya
kita udah ketemu dengan yang 3 faktor ini, nah yang lainnya nggak usah lagi di survei. Nah, karena saya belum punya ini juga nih. Kalau drone thermal sudah ada, kelihatannya kita sudah bisa menggabungkan dengan itu. Ya. Baik, itu adalah salah satu yang digunakan di dalam perencanaan jasa ekosistem. Nah ini selanjutnya ini 6, yang 7 nih Pak. Ini 14 Februari, saya dengan teman-teman dari Agro Siwi dan juga PTPN melakukan trial untuk mendeteksi kesehatan tanaman perkebunan teh. Ini dilakukan di Ciater. Saya dengan mahasiswa saya, Sony, dan juga ini suhu saya nih, Om Andre Johan, owner dari PT Agrodrone Indonesia yang fokus di drone untuk pertanian. Kita melakukan pemotretan, Pak. Ini pemotretannya nggak tinggi, 6 meter, Pak. 6 meter. Dengan 6 meter dari permukaan tanah, kita mendapatkan piksel yang 1,46 mm. Kita ekstraksi RGB-nya. Jadi, pohon kita ini adalah contoh daun teh yang mengalami gangguan, yang istilahnya yang nggak sehat. Nah, kemudian saya juga bawa ini murah loh Pak, kurang lebih sekitar 200.000 lah kalau di mana di online shopping itu. Jadi bawa ke lapangan, masukin ke HP atau tab. Ini 1 mili Pak, sini jaraknya 1 mili. Jadi yang dari sini ini kita bisa analisis benar nggak sih ininya ini yang mengalami penyakit gitu. Nah, jadi artinya si drone ini bukan hanya untuk kegiatan mapping jasa ekosistem yang tadi, tapi ini sudah digunakan oleh kami itu untuk men-trial tanam untuk menganalisis kesehatan tanaman. Jadi sebelum di teh, saya juga melakukan untuk di wilayah hutan, terutama untuk akasia mangium. Cuman waktu itu kita masih menggunakan teknik RGB biasa aja. Nah kalau yang di teh ini, kita sudah melakukan apa yang disebut dengan mengcombine beberapa band, apakah itu RGBI, grayscale, DGCI, GRVI. Ini analisisnya adalah seperti tadi Pak, kita mengakuisisi, kemudian kita menganalisis sampling pohon ini tentunya foto ini memiliki geotek, ya, karena nanti geotek itu akan dilihat untuk melihat penyebarannya. Nah ini Pak, kita lakukan RGB extraction dengan menggabungkan beberapa rumus, jadi tidak single Pak, tidak hanya RGB aja. Saya pakai pendekatan grayscale, DGCI, GRVI, dan lain sebagainya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu kalau misalnya perlu papernya tentang masalah ekstraksi RGB, saya kebetulan ada paper yang diterbitkan oleh yang lain. Di situ lebih daripada 20 rumus yang bisa digunakan untuk menduga ekstraksi RGB ini. Nah ini Pak hasilnya ini. Ada yang daunnya tua, bercak kuning, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman yang di perkebunan teh, kalau salah satunya dia kena, ya udahlah, dianggap nggak bagus tuh untuk dipasarkan. Ya, untuk dipasarkan tentunya dengan kualitas yang premium. Itu satu. Yang ke-7. Yang ke-8, ini juga terkait dengan masalah kesehatan. Jadi ini salah satu contoh Pak, gini Pak. Ini salah satu contoh, misalnya ini satu kampung, kita terbangin drone misalnya, ini kalau nggak salah dulu tuh 60 meter lah, saya iseng-isengan aja itu. Terbangin 60 meter, gitu kan, kita dapatkan data kurang lebih 2 cm. Nah, ini kalau kita besarin Pak, contohnya misalnya contoh nih Pak, ini hanya simulasi nih, hanya simulasi. Kita dapatkan misalnya ada tempat wadah air yang kalau misalnya di dalam teorinya DB ini menjadi salah satu tempat perkembangbiakannya nyamuk Aedes aegypti. Nah,
Jadi berdasarkan pustaka yang ada, kalau kita menemukan satu water tank yang diperkirakan dia akan menjadi tempat breeding daripada nyamuk tersebut, kurang lebih kita baperlah 100 meter. Nih, jadi kita baper 100 meter ini adalah wilayah yang harus diwaspadai kalau penghuni atau pemilik rumah ini ya ada kemungkinan dia kena demam berdarah. Ini adalah metodenya sangat sederhana, Pak. Jadi Bapak-bapak nggak perlu memiliki pengetahuan pengolahan data yang sangat canggih. Tapi ini sangat bermanfaat. Gitu kan? Sekali main Bapak akan dapatkan data itu. Ya, kasih poin, kemudian lingkari dengan buffer. Ini contohnya 100 meter. Sederhana sekali, Pak. Ya, sederhana. Yang penting memang kita memahami apakah ini 100 meter, 200 meter, dan sebagainya, kan itu ada pustakanya, Pak. Sebetulnya saya ada juga yang kemarin itu di Semenanjung Kampar. Itu di KPHP TBS kemarin saya pernah ke sana. Ada yang satu wilayah itu yang pas masuk ke dalam, saya ketemu dengan jejak harimau yang masih baru, Pak. Di orang sana nyebutnya di sekitar camp Korea, karena dulu tempat orang melakukan kajian tentang RIDD di Riau itu salah satunya di situ. Jadi kita tahu kalau daya jelajahnya harimau itu kurang lebih 25 km persegi. Jadi tinggal kita bikin lingkaran, ketemu, Pak. Jadi kira-kira 8-9 km dari jarinya, itulah pada saat ditemukan si harimau itu ada di dalam sekitar itu. Ini adalah manfaat daripada sistem informasi geografis yang berbasiskan dengan drone. Nah ini Pak, ini dengan data yang sama Pak. Ini saya pakai untuk membantu masyarakat di sana juga. Saya print A0, kemudian kita ajak rekan-rekan dosen untuk pemberdayaan masyarakat dalam apa Pak? Mendesain lahan pekarangan. Jadi dalam lahan pekarangan ini yang awalnya harus dilakukan adalah rumah ini punya siapa dan dia kira-kira akan menanam apa di pekarangannya dia. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan dengan data yang tadi, ini adalah potret udaranya sama, ortomozaiknya sama, ya. Nah, jadi satu data itu bisa beberapa informasi yang dikeluarkan. Baik, yang ke-10. Nah, ini pernah didiskusikan dengan Pak Asep, tapi yang memang ini masih trial. Dan kemudian, jadi bagaimana konsep drone ini untuk pemantauan kualitas udara. Saya sengaja ini tanda tangan 10, biar mengingatkan aja bahwa saya pernah orat-oret, kemudian dengan teman-teman yang bermain di Internet of Things, dan juga senior saya di Abdi, Om Darmawan, yang juga memberikan apresiasi karena beliau ahli aeromodeling, bagaimana konsep drone integrated Internet of Things ini bisa dilakukan. Ternyata dari hasil diskusi ini bisa dilakukan, cuman masalahnya tadi terkait dengan masalah sensitivitas dari kualitas udara tadi, sensornya. Ini yang ahlinya Pak Dr. Asep Sofyan ya kan. Tapi secara prinsip, jadi bagaimana kita melakukan monitoring kualitas udara, ini contoh lah ya. Contoh misalnya ada pabrik ngeluarin asap, lewat cerobong asap, pabriknya ditutup Pak. Bapak terbangin aja, Ibu terbangin drone yang memang di sini ada sensor kualitas udara yang dipasang sini. Ini secara telemetrik masuk ke dalam komputer kita, dan kemudian komputer ini kita olah Pak, ya, guide drone dan sebagainya. Ini saya kira bukan hal yang ngawang-ngawang. Jadi ke depan ini yang namanya drone ini akan dikaitkan dengan IoT, Internet of Things, termasuk juga dengan artificial intelligence. Ya, rekan saya, suhu saya tuh Ketua Umum Abdi
Om Dr. Akbar Marwan sebagai pakar di Artificial Intelligence, dia sudah bisa menerjemahkan objek yang tidak hanya still atau diam, tapi juga yang bergerak. Cuman mungkin ini yang perlu nanti Bapak Ibu juga mengembangkan lebih lanjut, termasuk dengan kalau Bapak Ibu ada yang berminat terkait dengan smart agriculture. Jadi smart agriculture juga nanti akan kaitannya dengan drone, Bu. Seperti tadi misalnya bagaimana kita memantau, mendeteksi kesehatan pohon. Oh, kalau pohon ini dia kurangnya apa ya gitu ya. Saya bukan ahli hama penyakit tanaman, tapi secara garis besar saya memahami prosesnya seperti itu. Jadi dengan menggunakan terbangin kamera, ini ada informasi IoT itu udah langsung masuk ke dalam sistem pengolahan, sehingga itu mengolah, oh kalau misalnya RGB-nya sekian, GRV-nya sekian, dia kurang arah nitrogen misalnya, atau kurang fosfor. Ini sudah bisa memerintahkan yang lain, ya kan, mencampur pupuk, kemudian dia masuk ke drone, dan drone terbang sekali. Terbang. Jadi karena udah ada untuk drone pertanian tuh, Pak ya, yang satu remote bisa beberapa drone, gitu kan. Nah ini yang menarik. Ini mungkin di kita, ya sesungguhnya kalau mau dibikin sih bisa aja sih. Pak Hikmat, waktunya 5 menit lagi, Pak. Baik Pak, ini sebentar lagi Pak. Nah ini adalah contoh drone pertanian. Ini saya mendapat kiriman dari Om Andre yang saat ini sedang melakukan penyemprotan di tanaman eukaliptus di Riau. Ini mungkin gambarannya gini. Dia menggunakan ya ini yang 16 liter bawahnya. Nah kemudian, nah ini yang menarik Pak. Jadi ini adalah di Subang ketika ini meinikan untuk pengaliran ulat gerayak. Ya, jadi ulat gerayak ini biasanya malam hari Pak. Penyemprotan petani biasanya dia tidak mungkin malam Pak. Takut ular lah macam-macam. Nah ini kalau kita siang-siang memetakan dulu, malamnya ini terbangin Pak. Ini terbang. Udah lah ya. Nah, ini kan terbang. Nah, ini Besok aja sudah, besok gitu. ini Besok apa ini ya? paginya kita udah mendapatkan hama tadi udah Iya, ini. besok. Nah ini yang saya lakukan untuk di sawah di Indramayu Pak. Ini. Jadi ada demo. Nanti bisa saya sharing ini ya. Nah, ini kaitannya dengan drone, COVID, and community. Ini mungkin salah satu bagian daripada penutup saya. Jadi saya mendapatkan informasi dari salah satu jurnal yang intinya bahwa COVID ini dia akan mempengaruhi terhadap global health, economy decrease, dan global environment. Jadi Nikola di 2020 ini terbitnya tahun 2020 bulan Mei Pak. Ini bulan Mei, kebetulan saya dapatkan akses ke sana. Jadi sesungguhnya kalau kita amati, ini ada human system, ekosistem ini berubah terhadap after COVID ini. Ini gak mau ekosistem ini pasti berubah, sistem kita berubah. Cuman dari sisi ekonomi, Nikola ini mencatat bahwa ada primary sektor yang akan terpengaruh. Terutama misalnya sektor pertanian. Dan kita juga banyak cerita tentang bagaimana sektor pertanian ini terganggu terkait dengan ketahanan pangan. Mau nggak mau, dengan adanya COVID ini ada tuntutan untuk melakukan redesign atas pembangunan after COVID. Saya nggak tahu desainnya seperti apa, tapi ada adjustment, ada pengaturan itu. Contoh lah misalnya, kalau misalnya kita, bagaimana misalnya begini kan, ada beberapa barang yang selama ini di kebutuhan pokok kita, diimpor dari negara lain. Negara lain juga sama, dia mengalami wabah COVID juga. Artinya apa? Mereka akan menahan barangnya itu. Mau nggak mau kita harus menyediakan sumber pangan sendiri Pak. Nah,
dasar untuk sumber pangan sendiri itu salah satunya adalah kebutuhan kita mendapatkan data spasial yang menyeluruh. Nah, ini ada satu gagasan dari kami, bagaimana drone mapping ini bisa dilakukan bersamaan di seluruh Indonesia, dan datanya itu bisa digunakan untuk membantu perencanaan pembangunan di masing-masing daerah. Kami sejak bulan Maret mencoba menggagas bagaimana ilmu drone mapping ini bisa secara gratis dinikmati oleh semua lapisan masyarakat yang berminat di dalam drone and mapping. Jadi kami ini Pak, selama COVID ini membuat satu online training, di mana kami mencoba mengintegrasikan pemahaman drone dengan mapping. Karena mohon maaf Bapak Ibu, selama ini banyak orang yang menggunakan drone, tapi belum memahami pemanfaatannya untuk kegiatan pemetaan. Begitu juga orang-orang pemetaan, masih banyak yang belum memahami tentang bagaimana supporting teknologi drone untuk membantu pemetaannya dia lebih akurat, lebih presisi, dan lebih update, juga anytime bisa kita terbangkan. Nah, ini kami mencoba Pak. Ini contoh-contoh. Nah, ini Pak. Ini adalah contoh peserta kami yang dari Papua, Om Ian. Dia nggak punya latar belakang sebagai orang GIS, tapi dia dengan mengikuti modul yang kami sajikan, alhamdulillah Pak, ini dia sudah bisa menampilkan sebuah peta yang bukan hanya informatif, tapi juga indah. Jadi artinya GIS ini selain Geographic Information System, juga kalau kita melihat peta yang dihasilkan, tampaknya tidak salah kalau GIS ini juga diplesetkan sebagai gambar indah sekali. Jadi informasi spasialnya ada, keindahannya ada Pak. Nah, ini yang juga kami lakukan, karena ini didasari oleh tadi masalah-masalah drone, COVID, and community. Nah, ini yang terakhir Pak. Ini kami ini sampai hari ini sudah ada 819 orang peserta yang lulus di dalam pelatihan online ini. Jadi kami memberikan pelatihan ini secara gratis, dan alhamdulillah sudah mencakup 228 kabupaten kota di 34 provinsi. Dan yang saat ini kami sudah angkatan ke-9, ke-9-10 ya. Dengan saat ini Pak, kita ada 3 kelas, ada yang kelas basic, advance, dan advance 2. Jadi silakan Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang mau bergabung dengan kami di Mapping Using Drone Community ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan sebaran seluruh Indonesia ini, Bapak, Ibu di Pemda, di UPT, di Dinas, dan lain sebagainya, ini database daripada teman-teman yang 819, ditambah yang sekarang 735 yang sedang belajar, insya Allah akan membantu bagaimana drone mapping ini bisa membantu kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah. Mudah-mudahan kontribusi daripada kami pengurus, kemudian juga alumni di seluruh Indonesia ini banyak membantu bagaimana mapping ini bisa dilakukan dengan lebih baik. Karena ini menjadi sangat penting Pak di dalam perencanaan evaluasi pembangunan di masing-masing wilayah. Dan kami melihat bahwa spatial thinking ini menjadi sebuah keniscayaan di era revolusi industri ini. Saya kira begitu Pak Asep, Pak Dr. Asep Sofyan, terima kasih atas kesempatannya.
bagi saya untuk bisa sedikit berbagi pengalaman dengan Bapak, Ibu, Saudara. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada motivasi kita untuk saling berbagi, karena berbagi itu indah sesungguhnya, Pak Asep. Terima kasih Pak Dr. Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Hikmat, kita sudah dapat banyak sekali informasi dari Pak Hikmat. Demikian juga para peserta sangat antusias, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya akan bacakan 3 dulu Pak Hikmat. Yang pertama dari Ibu Linda Jamalus. Pertanyaannya adalah, apakah drone bisa digunakan untuk menghitung persentase tumbuh tanaman pada kegiatan reboisasi atau RHL? Apakah sudah ada mekanisme penghitungannya? Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua dari Bang Fendi. Jenis drone apa saja yang digunakan untuk penginderaan jarak jauh? Pertanyaan ketiga dari Pak Darwis Awi. Apakah dengan menggunakan drone bisa mengetahui jenis-jenis mineral yang ada dalam suatu kawasan? Itu barangkali Pak 3 dulu, nanti kita lanjut lagi dengan pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Pak. Baik, Pak Asep, makasih Ibu tadi, Bu Jamalis. Jadi begini, prinsipnya bisa, ya, prinsipnya bisa Bu. Jadi itu saya kira nggak begitu susah sih sebetulnya ya, untuk menghitung hasil daripada RHL. Saya kira itu bisa lah, artinya bisa kita bangun modelnya. Malah beberapa teman sih udah bisa melakukan accounting dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi nggak perlu dihitung satu-satu Bu, gitu kan? Itu ada. Ya. Kita juga sedang mengembangkan bagaimana pendekatan-pendekatan untuk ekstensi di dalam software IAS yang bisa langsung mengcounting begitu. Saya kira itu bisa Bu. Dan kalau misalnya ini apa namanya, kita sudah pernah melakukan itu. Bahkan mahasiswa saya itu ketika dia menghitung karbon, ya dihitung dulu Bu, jumlah pohonnya dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya dia tegakkan tadi Bu, yang tadi dilihat di drone tadi yang di Riau, itu dia lagi nyemprot sebetulnya Bu. Itu dia lagi nyemprot anakan eukaliptus di HTI. Gitu kan? Jadi tinggal kan, cuman karena drone yang tadi itu khusus untuk spraying atau penyemprotan, makanya kalau kita menggunakan drone untuk kamera dengan menggunakan kamera untuk imaging, itu bisa sangat bisa sih sebetulnya. Itu ya Bu. Kemudian dari Bang Pendi, ini drone apa? Ya drone yang memiliki kemampuan untuk membuat citra. Ya. Jadi kalau misalnya areanya ya maksimal 1000 hektar atau misalnya ribuan, dengan menggunakan multicopter juga itu bisa. Tapi kalau misalnya areanya yang sudah mencakup ratusan ribu dan sebagainya, ini beberapa yang kita lakukan dengan teman-teman sudah menggunakan vertical take off landing. Ya, jadi ada yang dia naik, kemudian dia terbang seperti hanya fixed wing. Itu untuk area yang luas. Jadi sekali terbang rata-rata 50 sampai 60 km persegi. Ya, jadi itu yang drone. Jadi drone itu digunakan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jadi jangan maksain kalau drone-nya kecil. Pak Pendi menerbangkan untuk area yang luas. Ya. Jadi makanya pahami dulu tentang karakteristik dan karakteristik daripada drone. Jadi drone itu enggak misalnya saya satu drone bisa moto, bisa spraying, bisa ini, enggak juga. Ya kan? Malah teman saya di Belanda itu dia bikin, karena ada pertanyaan kemarin ke saya itu, dia nge-WA, bisa nggak drone
itu digunakan untuk polinator. Jadi misalnya di area sawit itu kan dia seringkali sepanjang musim itu kan proses polinasinya dibantu oleh manusia ya, semprotin serbuk sarinya ke dalam itu. Nah ternyata ada drone yang ukurannya kecil, dia hanya bisa mengangkat 5 gram, kemudian ada spraying untuk serbuk, itu yang pernah dibikin. Kebetulan kemarin saya dapat informasinya seperti itu. Jadi bukan hanya misalnya yang gede-gede, yang kecil juga ada. Gitu ya, teman-teman mungkin di FTND atau di Dirgantara juga udah mengembangkan itu. Yang tadi tentang masalah mineral. Jadi begini Pak, kalau yang mineral saya belum terus terang belum mencoba secara langsung. Tadinya mau minggu yang lalu saya mau nyoba dengan kamera drone yang multi spektral. Karena untuk misalnya identifikasi permukaan kandungan kandungan batuan yang terutama yang ada di atas permukaan itu dengan menggunakan kamera multispektral itu jauh lebih bagus. Dan saya agak kurang recommended kalau misalnya kamera yang digunakan masih RGB, red, green, blue, gitu ya. Karena yang saya baca juga yang pustaka-pustaka terkait dengan drone for geologi itu dia umumnya menggunakan multispektral, malah yang ada yang hiperspektral. Jadi prinsipnya bisa Pak. Jadi umumnya kalau saya garis bawahi apa yang dilakukan dengan satelit Pak, bisa dilakukan dengan drone, gitu kan? Sehingga masalahnya kita mengeksplorasi metodenya disamakan dengan perangkat drone itu. Seperti tadi misalnya awalnya kita Landsat 8 menghitung NDVI, tapi ternyata ada rumusan-rumusan pendekatan yang lain yang bisa digunakan untuk melakukan pendugaan nilai tersebut. Saya kira itu Pak Asep jawaban singkat saya. Mohon maaf kalau kurang memuaskan. Ini waktunya juga terbatas. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya adalah saya coba membacakan pertanyaan yang masuk dari YouTube, Pak. Ada 2 pertanyaan. Oke. Oh, ternyata sekarang nambah. Oke. Jadi yang pertama, seberapa besar dari Mbak Novitasari, seberapa besar ketelitian dalam penggunaan drone dalam pemetaan? Itu. Kemudian yang kedua dari Pak Lalu Rijal, menanyakan tentang harga drone, mana yang murah tapi bagus, yang standar untuk pemetaan. Kemudian yang ketiga dari Pak Akbar Maulana, bertanya tentang, ini mungkin kita harus bahas juga nih Pak, karena pelatihan KLHS kan sudah ada yang online Pak ya. Ini nanya, ini untuk drone bagaimana? Kita belum bicarakan ya Pak Hikmat. Mungkin Pak Hikmat bisa langsung menjawab, apakah mungkin pelatihan drone ini pakai online? Nanti prakteknya bagaimana? Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Teguh Winari, bagaimana cara bergabung dengan drone training for community yang Pak Hikmat ini ya, kelola ya. Kalau tadi yang Pak Akbar yang barangkali pelatihan di PSLH, kemudian Pak Teguh Winari yang di community, kemudian terakhir dari Pak Yas Marli, klasifikasi vegetasi dengan AI atau raster analisis itu tingkat akurasinya bagaimana? Ya, itu barangkali 4 pertanyaan, Pak. 4 atau 5 barangkali ya. 5 Pak, sekaligus saja nih. Iya. Ya. Dan YouTube. Baik. Ya. Yang menyangkut masalah ketelitian, ini kan gini.
Yang tadi saya gambarkan itu adalah kaitannya dengan drone untuk natural resources and environment. Jadi kayak misalnya tutupan lahan, ya ada toleransi lah ya. Nah, tapi kami juga di komunitas ada juga yang menggunakan drone dengan ketelitian yang sangat tinggi. Jadi Ibu mungkin pernah mendengar bikin jembatan, evaluasi, konstruksi, ya. Ini rekan kami di komunitas, Om Febri ini, dia salah satu pakar drone untuk konstruksi. Jadi hitungannya bukan lagi senti, Bu, mili. Gitu loh. Ini hitungannya mili. Jadi nanti Ibu coba cari aja di YouTube-nya Anton Chandra Channel. Itu yang kami pernah menyelenggarakan webinar bagaimana drone construction. Jadi masalah ketelitiannya saya kira tergantung daripada goalnya kita, gitu kan. Dan biasanya kalau misalnya ketelitian untuk peta ya ada salah satu yang disebut dengan GCP, Ground Control Point. Nah itu bisa dibantu dengan GPS geodetik yang memiliki ketelitian sangat tinggi. Sehingga kita di dalam proses untuk mendapatkan ketelitian peta itu dikontrol dengan titik ground control point. Jadi jangan khawatir, Bu, ini jauh lebih teliti. Kalau Ibu biasa pakai satelit dengan resolusi meter, kita resolusinya udah senti, Bu. Malah kalau kita terbangin 5-6 meter itu mili saya dapat. Itu dengan pesawat yang biasa aja. Karena saya kalau pakai pesawat-pesawat yang canggih, saya kan tiap hari dosen ya Pak Asep. Jangan sampai misalnya mahasiswa yang berminat, wah Pak alatnya nggak bisa beli gitu kan. Nah jangan begitu gitu ya. Jadi yang artinya mengeksplorasi dari sisi metodologi. Banyak ada kaitannya nanti di drone dengan software BIM. Itu yang yang kaitannya dengan masalah ketelitian. Nah ini masalah harga drone Pak. Saya sih bukan pedagang drone. Nanti coba ditanya aja sama rekan-rekan di komunitas. Itu banyak tuh Pak. Ada yang mereka kan di komunitas drone di Facebook tuh ada ya. Ada yang khusus untuk komunitas yang mana yang kayak misalnya Skygrapher itu foto dan video gitu kan. Kemudian dengan mapping juga banyak sekali Pak. Itu coba ditanya, ya kalau misalnya mau harga baru sih, di browsing aja Pak di toko-tokonya gitu ya. Nah ini tergantung, jadi makin canggih sih, feature-nya adalah makin mahal sesungguhnya. Tapi kalau yang tadi misalnya harga drone untuk misalnya untuk mapping itu ya kisaran-kisaran yang barunya nih Pak ya. Mungkin Bapak bisa gunakan Mavic 2 Pro. Itu dengan tipe combo sekitar 20 jutaan lebih ya. Saya kurang paham tuh ya. Itu yang salah satu yang memang resolusinya relatif bagus Pak. Tapi kalau misalnya mau menggunakan yang lebih canggih misalnya, naik dikit, gunakanlah yang tadi. Yang kameranya yang menggunakan multispektral. Ini DJI udah ada. Nah, kalau yang memang kalau untuk tipe drone yang populer saat ini memang produknya dikuasai oleh DJI. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke drone untuk pertanian, itu banyak merek Pak. Ada DJI, Agras misalnya, ada yang macam-macam. Ada yang Top X Gun, dan sebagainya. Mohon maaf di forum ini saya menyebutkan merek ya, bukan untuk promosi, tapi untuk menggambarkan bahwa banyak sekali drone-drone yang bisa kita gunakan gantung. Atau mungkin juga bisa mengcustom di Fakultas Kedirgantaraan. Saya kira memahami bagaimana membangun drone yang bisa di custom. Ada juga beberapa komunitas di Bandung, kemudian di Jogja,
yang mengembangkan drone untuk aero modeling, dan mungkin juga sekarang udah masuk ke teknologi vertical take off landing atau VTOL. Nah, baik, itu yang kedua. Jadi masalah harga variasi, Pak. Ya, cuman Bapak yang penting bukan masalah harganya, Bapak lebih baik menanyakan dulu pada orang yang sudah memiliki pengalaman di bidang operasional drone itu. Nah, kemudian terkait dengan drone training. Nah, ini yang kita belum bicarakan ya Pak Asep ya. Tadinya yang memang untuk bulan Juli ini, kalau nggak kita COVID, saya akan lebih menekankan pelatihan drone yang kaitannya dengan operasional. Jadi kemarin saya melihat 2 hari dari 3 hari, 2 hari daripada 3 hari ini, dari 5 hari kita pelatihan, dirasakan tidak cukup. Nah, oleh karena itu, saya sebetulnya akan mendesain bahwa pelatihan drone yang di PSH itu nanti lebih banyak ke masalah pengenalan drone, mulai daripada drone racing, kemudian drone untuk mapping, foto, dan juga vertical take off landing. Ya, adapun masalah-masalah proses dengan drone ini, saya kira ini bisa diintegrasikan dengan pelatihannya Pak Asep di GIS, Pak Asep, karena relatif sama sih, cuma beda akuisisinya aja, gitu ya. Gitu. Jadi, nah cuman masalahnya ini dengan COVID ini kita boleh terbang nggak, gitu kan? Gitu. Nah ini yang menurut saya jadi permasalahan tersendiri, gitu ya. Ini, termasuk saya rencananya kalau misalnya ini direvisi kurikulumnya, ada kemungkinan juga kita di akhirnya itu akan dilakukan uji sertifikasi. Jadi nanti kita akan mengundang beberapa pihak yang terkait dengan sertifikasi untuk drone pilot ini. Jadi kelihatannya yang kemarin banyak masukan ke kita, Pak Asep, ini tolong diperpanjang. Nah, saya juga ada pengalaman di BPDASA Jambi, itu 5 hari, mereka kebetulan sudah punya experience di dalam penerbangan drone, sehingga ketika kita melakukan uji sertifikasi drone ke mereka, mereka bisa melakukan ujian praktek itu dengan baik. Jadi kalau ujian sertifikasi yang biasa dilakukan, pertama adalah masalah teori, itu menyangkut regulasi, menyangkut tentang teori pemahaman drone, secara awaknya, kemudian ada emergency, pre-flight, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ujian praktek. Jadi ujian praktek yang biasa kita lakukan, peserta itu diwajibkan menerbangkan drone dengan melakukan simulasi figur 8. Jadi dia 8 gitu. Tapi GPS-nya dimatiin. Karena ini kenapa dilakukan? Ini untuk mengantisipasi kondisi di lapangan, kalau memang di lapangan itu mengalami gangguan, apakah itu sinyal, ada pohon, dan lain sebagainya. Nah itu Pak Asep yang terkait dengan drone training ya. Ya kalau misalnya nanti rekan-rekan atau Bapak Ibu mau bergabung, silakan Pak. Cuman ini pelatihannya agak yang online ini agak menyita waktu Pak. Itu karena kami ada di kelas itu 18 jam Pak. 18 jam. Jadi Bapak silakan aja bisa melihat di channel Papua Mapping Center. Jadi kebetulan ini Papua Mapping Center ini adalah salah satu unit geospasial yang berada di Manokwari di Universitas Papua. Dan saya mengakui
rekan-rekan di Papua Mapping Center ini memiliki kemampuan teknis yang boleh dikatakan excellent, unggul, dan ada kemauan dia untuk berbagi ilmunya ini dengan siapapun tanpa bayaran, tanpa gratis. Dan ini saya bergabung di sana untuk membantu penyelenggaraan pendidikan pelatihan drone untuk komunitas ini. Dan kebetulan Pak Asep, saya sudah mendapatkan izin dari Pak Dekan SITH untuk mengelola kelas tersebut, Pak, sebagai kepala sekolah. Jadi mengatur tentang bagaimana pembelajaran itu bisa dilakukan. Dan alhamdulillah, nanti Bapak kalau Ibu kalau mau bergabung di FB aja, Pak, di FB Group namanya Skygrapher Mapping. Skygrapher Mapping. Di situ kita ada ribuan rekan-rekan yang bergabung. Nah, cuman kalau misalnya mau ikut pelatihan, nanti ada pengumuman dari pihak, kami nyebutnya pihak sekolah ya, pihak sekolah untuk mengumumkan kapan ini dilakukan. Nah, cuman yang tadi Pak, syaratnya karena kami dalam pelatihan ini memegang prinsip kami menggratiskan pelatihan ini, dan kalau lulus mendapatkan sertifikat, kami minta adalah komitmen kalau memang udah lulus, tolong ilmu ini yang didapatkan oleh alumni ini disebarkan kembali, sehingga ilmu ini menjadi keberkahan kita semua. Itu syaratnya dari kami, Pak. Jadi kami bukan apa-apa lah ya, gitu kan. Kami hanya membantu, memberikan kesempatan bagi semua pihak, bagi semua lapisan masyarakat dari berbagai lagan, karena yang ikut di dalam pelatihan kami, Pak, itu bukan hanya yang baru, tapi juga banyak yang sudah profesional, ya. Karena mungkin kalau yang profesional ini dia ya istilahnya mencoba untuk melakukan sharing dengan rekan-rekan yang lainnya. Nah, itu juga mulai dari anak SMA, Pak. Anak SMA kelas 2, itu dari yang lulus kemarin itu Bintang namanya, dari SMA di Gianyar, sampai juga ada rekan-rekan yang juga dosen, yang doktor, juga ada yang aktif sebagai penilai di Majelis Persatuan Insinyur Indonesia. Yang pasti bahwa kita belajar ini sama-sama lah, sama-sama kita berbagi, sama-sama kita memperkokoh silaturahmi dan lain sebagainya, gitu Pak. Jadi silakan aja bergabung di Facebook group Skygrapher Mapping. Nanti modelnya begini Pak, kalau ada pengumuman, Bapak daftar di Google Form, dan nanti wali kelas, kami nyebutnya, wali kelas ini Om Anton Chandra, beliau foundernya Skygrapher, satu-satu akan mengundang lewat WA Bapak-bapak untuk bergabung di WA grup pelatihan. Kenapa ini kami lakukan? Kami menghormati bahwa individu yang masuk itu harus kita hormati bahwa dia serius masuk ke dalam pelatihan. Jadi Bapak Ibu jangan aneh, kalau memang di kelas itu ada yang bikin tidak nyaman, ada yang bikin ribet dan lain sebagainya, apalagi menghina atau menghardik temannya, guru di kelas, saya akan langsung merimok. Gitu. Jadi karena apa? Gitu kan? Keberkahan ilmu itu hanya akan terjadi kalau yang memberi ilmu sama yang menerima ilmu itu ikhlas. Itu kuncinya. Gitu Pak ya. Dan yang terakhir tentang kelas tadi AI dan raster dengan on screen digitizing. Saya kira ini relatif sama Pak ya. Kalau pengalaman saya yang tadi dengan raster itu sama, relatif sama. Memang pasti ada perbedaan-perbedaan, cuman yang harus kita pegang tidak ada satupun yang persis sama. Karena metodologi yang digunakan itu berbeda. Tapi yang penting itu masih berada di dalam batas toleransi yang diizinkan. Gitu Pak. Jadi
dalam pendekatan atau metodologi saya termasuk yang menyadari nggak ada satupun metodologi yang paling unggul. Makanya tadi Pak, dengan menggunakan raster, kenapa saya tidak menggunakan analisis raster itu dengan single raster RGB, tapi dengan menggunakan beberapa pendekatan rumus yang lain. Jadi tadi misalnya kita RGB. Nah, RGB mungkin dia masih dianggap kasar dalam menentukan objek. Saya langsung filter lagi dengan combine dengan apa yang disebut dengan grayscale. Itu nyambung lagi. Kemudian raster yang kedua ini kita filtering lagi Pak. Dengan apa? Dengan ketinggian. Masuk lagi. Sehingga dari kombinasi 3 pendekatan itu kita akan mendapatkan hasil filtrasi yang mendekati akurasi yang lebih tinggi. Jadi yang tadi saya sampaikan, itu kita melakukan filtrasi beberapa kali dengan menggunakan rumus. Jadi nggak single misalnya, seperti misalnya yang biasa dilakukan, misalnya kita dapat citra satelit, buka NP atau buka ERDAS, kemudian kita bikin sampling area training sampelnya. Nah dari area training sampelnya itu kita bikin seperti itu nggak single gitu yang kami lakukan di sini. Jadi yang hasilnya itu tentunya lebih akurat, tapi kita menyadari bahwa akurasi ini tidak mungkin 100% sama dengan kondisi di lapangan. Gitu ya. Yang penting akurasi itu bisa nilai hasil yang disampaikan ini bisa diterima toleransinya. Begitu Pak Asep informasinya. Iya, halo Pak Asep. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak Hikmat. Kalau Ya, Pak. tidak online saya akan meminta semua bertepuk tangan ya. Tapi karena online mungkin dalam hati semua pasti mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Hikmat. Namun karena waktu ya banyak pertanyaan yang tidak bisa jawab, mungkin bisa kontak Pak Hikmat di alamat ini, barangkali di chatnya gitu Pak Hikmat bisa meninggalkan. Enggak, ya. Ya. Oke, sambil Pak Hikmat untuk memberikan alamat email atau HP atau WA, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi di dalam webinar. Silakan Bapak Ibu yang akan meninggalkan ruangan meeting. Kita sudahi pertemuan kita pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.